Halo semua, perkenalkan nama saya Danarfon. Saya adalah mahasiswa semester 1 Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura yang sedang menjalani program studi S1 Informatika. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah program sederhana yang mengandung beberapa unsur dasar pemrograman, yaitu berupa runtutan, percabangan, pengulangan, prosedur, fungsi, dan juga array, atau yang kita kenal dalam bahasa Indonesia adalah larik. Pada video kali ini saya sudah mempersiapkan sebuah tema, yaitu daftar belanjaan, yang akan saya jadikan sebuah program sederhana. Kenapa sih saya memilih tema daftar belanjaan? Karena selain kita bisa jadikan sebuah program yang mengandung unsur-unsur dasar pemrograman, saya juga mengambil tema ini karena tema ini cukup berguna untuk kehidupan sehari-hari, di mana kita ketika berbelanja seringkali lupa untuk memperhitungkan total belanjaan kita dengan uang yang kita bawa. Jadi tema ini cocok untuk saya jadikan sebuah contoh agar mudah dipahami oleh siapapun yang menonton video ini. Mari kita mulai. Alangkah lebih bagusnya sebelum kita membuat sebuah program, kita harus membuat yang namanya algoritma atau bahasa yang lebih mudah untuk dipahami oleh manusia. Kenapa kita harus membuat algoritmanya dahulu? Supaya kita ketika ingin membuat sebuah program kita sudah tahu struktur apa yang akan kita buat dari yang bisa kita lihat dari algoritma yang sudah kita buat. Di sini algoritma untuk daftar belanjaan sudah saya persiapkan, bisa dilihat pada layar. Pertama ada variabel jumlah barang yang masih bernilai 0 karena kita belum mendaftarkan barang-barangnya. Kemudian ada variabel barang yang berisikan array berindeks jumlah barang yang bertipenya dengan tipe datanya string. Ada juga variabel harga barang yang bernilai array bernilai indeks jumlah barang dan bertipe integer atau bertipe angka. Kemudian ada prosedur daftar yang dimulai dengan begin, kemudian menampilkan tulisan belanja apa, kemudian ada dimasukkan, kita menginputkan data ke dalam variabel barang dengan indeks jumlah barang. Jadi karena jumlah barang yang masih 0, kita lihat barang berindeks 0, dimasukkan input data bernilai string. Kemudian kita tuliskan lagi harganya berapa. Kemudian kita menginputkan data lagi berupa angka ke dalam variabel harga barang berindeks jumlah barang yang sekarang masih bernilai 0. Kemudian variabel jumlah barang sama dengan jumlah barang plus 1. Di sini artinya setelah kita melakukan prosedur daftar, kita jumlah barangnya ini akan bertambah 1. Artinya nilai dari yang sebelumnya 0 setelah kita daftarkan akan menjadi 1. Daftarkan lagi akan menjadi 2, daftarkan lagi akan menjadi 3, dan seterusnya. Kemudian ada prosedur tampil yang dimulai dengan pengulangan. Di sini ada pengulangan for do, artinya melakukan sebanyak berapa kali. Di sini ada for i-nya bernilai 1, yang dimasukkan nilai 1 itu jumlah barang adalah range-nya. Jika jumlah barangnya masih 0 atau range-nya masih 0, maka dia tidak akan melakukan pengulangan. Jika dia jumlah barang lebih daripada 0, maka dia akan melakukan sebuah pengulangan, beberapa kali pengulangan sesuai jumlah barangnya. Di sini dia akan melakukan pengulangan menuliskan barang dengan indeks i-1. Kenapa i-1? Karena i-nya bernilai 1, kita min 1, makanya kan bernilai barang bernilai 0. Ketika kita mendaftarkan barang di prosedur daftar, maka barangnya akan masuk ke barang dengan indeks pertama, yaitu indeksnya 0. Kemudian yang dilanjutkan dengan yang harga barang dengan indeks i-1. Maka nanti kalau kita di prosedur daftar kita mendaftarkan
belanja apa, kita contoh belanja buku dengan harganya berapa, kita contoh harganya 3.000, maka di sini akan tertulis barangnya itu buku yang harganya 3.000. Nah, kemudian ada fungsi total yang memiliki variabel integer dengan outputnya integer atau nilai returnnya bernilai integer atau angka. Di sini ada harga sama dengan 0. For i dengan nilai 1 to jumlah barang dengan range jumlah barang do begin. Di sini dia melakukan pengulangan seperti prosedur tampil. Di sini ada harga sama dengan harga ditambah harga barang dengan indeks 1 min i min 1. Kemudian direturnkan harganya, atau di harga itu dijadikan sebuah output. Jadi pertama kita harganya 0, seperti yang tadi kita habis mendaftarkan buku dengan harga 3.000. Di sini jadi dia harganya sebelumnya 0, harga sama dengan 0 ditambah harga barang dengan indeks yang tadi sebelumnya. Harga barang indeks 0 itu sama dengan 3.000, maka harga sama dengan 0 ditambah 3.000, maka harga yang sekarang bernilai 3.000. Kemudian jika direturnkan dia akan menghasilkan output bernilai 3.000 yang bisa kita kelola di program utama, atau kita olah lebih lanjut lagi untuk program yang lebih kompleks. Kemudian kita masuk ke program utamanya, yang dimana kita menulis di baris pertama kita menuliskan daftar belanjaan. 1. Daftarkan belanjaan. Kedua, kita tuliskan 2. Daftar belanjaan. Kemudian kita tuliskan lagi 3. Total belanjaan. Kita tuliskan lagi 4. Keluar. Kemudian di sini ada variabel loop yang kita berikan nilai true atau kita berikan nilai benar. Kemudian kita melakukan looping dengan jenis looping while do. Selama syaratnya terpenuhi maka dia akan melakukan. Nah, di mana itu kita syaratnya itu adalah loop. Ketika loop bernilai true maka dia akan melakukan pengulangan. Di sini dia akan melakukan pengulangannya itu adalah ada pengulangan menuliskan menu berapa. Kemudian kita akan menginputkan data ke dalam variabel baru, yaitu variabel menu bertipe integer. Jadi untuk kita input memilih menunya, jika kita lanjut ke if menu sama dengan 1 then data. Di sini artinya dia sudah melakukan percabangan, di mana jika menu yang kita inputkan itu bernilai sama dengan 1, dan maka program akan menjalankan prosedur daftar. Jika menunya bukan 1 maka dia akan lanjut ke percabangan selanjutnya. If menu sama dengan 2 then tampil. Artinya jika menunya sama dengan 2, inputan menunya sama dengan 2, maka dia akan melakukan prosedur tampil. Jika bukan itu dia akan melakukan percabangan lagi. If menu sama dengan 3 then total. Maka jika menunya sama dengan 3 maka program akan menjalankan fungsi total. Kemudian jika bukan 3 juga maka dia akan melakukan if menu sama dengan 4. Jika menu sama dengan 4 dia akan mengubah nilai loop menjadi yang sebelumnya bernilai true menjadi false. Itu untuk menghentikan menghentikan pengulangan. Kemudian jika bukan 4 juga maka seperti 5, 6, 7, 8 dan 9 maka itu akan menampilkan terjadi kesalahan. Untuk hasil yang diharapkan, program dapat menampilkan apa yang tertera pada layar. Bisa dilihat dia menampilkan 4 buah menu, yaitu daftar belanjaan, mendaftarkan belanjaan, total belanjaan, dan juga keluar. Habis itu program menanyakan menu berapa. Kita jawab menu 1 maka dia akan mendaftarkan belanjaan. Pertama dia akan meminta belanja apa, buku, harganya berapa, 3.500, terdaftar. Menu berapa, 2. Menu 2 itu daftar belanjaan, yaitu
menampilkan daftar dari apa yang sudah kita belanja, apa yang sudah kita daftarkan. Buku yang harganya 3.500. Kemudian menu berapa lagi? Ya, kita jawab adalah menu 3, itu adalah menu total belanjaan, di mana total belanjaan Rp titik 3.500. Dan menu berapa? Menu 4 adalah Anda telah keluar. Itu Anda keluar.
sekian video yang saya buat. Semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna, bahkan bisa kalian terapkan ke kehidupan kalian. Oleh dari itu, maka saya pamit undur diri dan dadah. Terima kasih semua.